Ini ruang dukunnya. Mana orangnya? Wah, ini dia. Mbah, permisi Mbah. Mau ngapain? Hai Mbah, Mbah Dwi toh. Mau ngapain? Aku minta diramal nasibnya Mbah. Saya tuh kayaknya pernah lihat kamu. Di mana Mbah? Masa Di sih? mana ya? Di Kayaknya kita pernah ketemu. buku TTS kali ya Mbah ya? Bukan ya? Sini saya ramal. Di mana Mbah? Oh, Kira-kira cocoknya saya jadi apa Mbah? Saya tahu. Kerja di air nggak ya Mbah? Oke. Apa yang mau kamu tanya? Kira-kira pekerjaan yang cocok buat saya itu apa Mbah? Kelihatan di sini. Kamu akan sukses Amin. jadi host. Host apa tuh Mbah? Host Host acara atau host? Circle, judulnya Circle. Saya lihat ada circle kuning, tulisannya Circle gitu. Iya, Circle. Kamu kalau bikin acara itu nanti kamu akan sukses. Oke, saya bikin sekarang aja ya. Iya. Nah, Mas Dwi, selamat datang di Circle. Pernah ketemu. Di mana ya? Oh, Nggak, lupain aja. Mas Dwi, Iya. apa kabar? Happy birthday. Baik, terima kasih. Halo Circle Asumsi, balik lagi barengan gua Ray Ihwana. Dan hari ini kita spesial banget akan ngebahas soal tema Hari Film Nasional bersama salah satu pelakunya, yaitu aktor Indonesia yang kayaknya kita kenal dia mulai dari jadi pemain organ tunggal di Mendadak Dangdut. Nah, tapi sebelumnya teman-teman yang lagi puasa, semoga lancar terus puasanya, semoga terus diberi kesehatan, kita semua sampai Lebaran bisa nonton terus Circle ya, pasti mudah-mudahan masih ada ya Lebaran ya, ada dong. Nah, sekarang kita sambut langsung aja siapa tamu Circle hari ini, ada Mas Dwi Sasono. Gitu ya. Waktu Dwi Sasono itu kalau Dwi-nya tuh di sana, tapi ini kan Dwi-nya di sini. Dwi jadi Sasini. Lucu deh, bener-bener. Ternyata sama kayak Mas Adi, tapi nggak boleh dimainin Mas Siapa Adi. itu Mas Adi itu? Siapa ya? Siapa ya? Adi Pink Slamet, Adi MS bukan? Mas, apa kabar sih Mas? Baik. Akhirnya kita bisa menerima seorang Dwi Sasono di sini setelah banyak banget loh dia jadwalnya, sibuk banget loh teman-teman, ya kan? Sibuk apa sih? Dipancing film apa? Sibuk apa ya? Ya biasalah. Artis Namanya ya? manusia. Daripada bengong ya kan, Bener, cari alhamdulillah. kesibukan aja. Masih bisa berkarya dan memberikan manfaat buat banyak orang ya. Ya. Nah, Mas, tapi ini luar biasa loh. Kita kan ngomongin soal Hari Film Nasional hari ini dan juga bertepatan dengan ulang tahunnya Mas Dwi. Happy birthday, ya kan? Hari lahir ya. Hari lahir. hari Kenapa ulang kalau tahun. ulang tahun diselamatin ya orangnya? Betul. Padahal kan kita berkurang umurnya. Nah, itu menarik Berkurang tuh. gitu umur. Menurut lo ulang tahun tuh perlu dirayain atau enggak sih, Aduh, Mas? saya turut prihatin. Iya bener. Saya turut prihatin umurnya Anda berkurang satu Ya, gitu. makanya berarti perlu dirayain atau enggak sih yang namanya ulang tahun tuh? Nggak tahu ya. Ya kalau gua pribadi sih dari zaman gua masih kecil sama bokap nyokap tuh ya ulang tahun tuh nggak dijadikan sesuatu hal yang harus dirayakan atau gimana gitu. Kita cukup kita berterima kasih, berdoa gitu. Jadi bukan menjadi sebuah budaya emang di keluarga dari kecil tuh nggak seperti itu gitu. Nggak dibikin acara pesta atau apa gitu. Ada ngundang badut ini McD gitu misalnya. Nggak, takut badut saya. Gitu malah. Pernah mimpi diculik badut. Oh iya. Pernah, Terus karena lagi sakit gitu kan, aku tidur di kamar Mbak dulu zaman masih umur 3 tahun. Terus tiba-tiba bangun, tapi kok gue bangun masih di kamar yang sama gitu. Tapi gue bangun lihat ada badut gitu lagi masak kayak kuali gitu senengok gitu. Wah gila serem banget gitu. Gitu. Jadi semenjak itulah gue sama badut takut banget. Sampai sekarang. Tapi anak-anak ada yang takut badut? Sekarang udah enggak sih. Oh enggak. Alhamdulillah ya, masa takut terus gitu Iya. kan. Bener-bener ondel-ondel enggak? Ondel-ondel enggak. Tapi Drew anakku yang pertama yang takut ondel-ondel. Oh iya. Widuri enggak? Tiduri enggak. Oh, alhamdulillah. Jadi semoga enggak takut lama-lama ya takutnya ya, Drew ya. Oke nih, Mas, sekarang juga karena ngebahas soal hari film gitu kan. Nah, menurut lo
perfilman Indonesia saat ini tuh seperti apa sih, Mas? Seperti apa ya? Kalau Dari sudut pandang seorang aktor. Menurutku film Indonesia sekarang ya kalau aku lihat semakin banyak sih, semakin banyak. Apalagi kemarin kita sempat jatuh bangkit gitu kan, eranya itu udah lewat. Sempat kemarin pandemi lagi itu kan juga sempat nggak bisa lagi ke bioskop gitu, sempat bingung juga gitu. Akhirnya udah ada OTT gitu. Ya. Terus sekarang sudah mulai dibuka lagi, terus sekarang orang sudah nyaman dengan OTT, tapi sekarang lihat film di bioskop juga sudah kayak beberapa genre yang film-film yang besar selain daripada horor juga ada masuk tapi penontonnya sedikit, tapi justru malah sekarang juga malah horor yang banyak penontonnya gitu. Ya di sisi lain selain juga membuat karya seni kan, tapi kan juga secara segi bisnisnya juga tetap berjalan gitu kan ya. Tapi kalau aku lihat sih sekarang sih yang nggak bisa dipatokin film sekarang lagi gimana gitu. Sudut pandangnya apa dulu nih gitu. Kalau karya mau tetap bikin karya tetap bikin. Siapapun juga bisa bikin gitu kan. Tapi kalau dari sisi bisnisnya yang mengkhawatirkan sebetulnya dan kesejahteraannya. Kesejahteraannya juga kan film kan terkait orang-orang, melibatkan orang banyak kan. Krunya bisa sampai ratusan, 150 gitu. Gitu. Jadi ya pekerja seni khususnya di film itu nggak sedikit, tapi banyak sekali. Nah tapi kalau soal sejarah filmnya itu lo sendiri sejauh mana sih pengetahuan lo, Mas? Tentang kalau film, aku dari kecil memang sudah menjadi budaya nonton film itu setiap weekend. Oh iya. Aku ingat umur 3 tahun pertama nonton bioskop tuh aku masih tinggal di Cirebon di bioskop Galaxy. Dulu filmnya Van Damme, gitu. Terus film cowboy gitu, film action karena bokap suka film action, suka ngajak. Jadi kalau habis nonton itu tuh inget banget tuh cara jalan kita tuh udah ngikutin gayanya cowboy, gayanya apa gitu. Jadi emang udah senang nonton film. Tapi kalau film Indonesia sejak kapan? Film Indonesia itu sejak mulai Sahur Sepuh. Itu tahun 80-an, aku mulai di Jakarta nonton di bioskop Keramat Jati. Nah di situ Brahma Kumbara gitu, terus habis itu kita dengar ada drama radionya gitu, terus akhirnya udah aku kan sama kakakku kan jaraknya 3 tahun kan, gitu. Jadi kita kalau pulang kampung ke Surabaya tuh sama sepupu-sepupu kan seumuran gitu, kita udah bikin sandiwara radio ala-ala kayak Sahur Sepuh gitulah gitu. Tapi Mas Dwi ikutan teater juga nggak sih dulu muda? Aku tuh aku nggak ikut. Karena dulu SMA pengen banget masuk IKJ kan gitu. Terus orang tua nggak ngasih izin ke sana gitu. Oh gitu. Iya, terus ditanya kata orang tua, "Kamu mau jadi apa? Mau kerja di mana gitu kalau mau masuk IKJ gitu kan." Tapi aku nggak tahu, kan memang dulu tertariknya ke seni gitu. Akhirnya ya aku masuknya lebih ke S1-nya ngambil jurusan ekonomi, S2 ngambil administrasi bisnis gitu. Terus sempat juga karena orang tua ngarahin ke kargo kan, akhirnya aku ngambil juga sekolah di ambil basic kargo di Garuda, Dangerous Good, terus aku ambil juga PPJK di Bea Cukai gitu. Jadi terus sempat kerja juga di perusahaan Jepang sebagai export customer service. Aku bagian urusan ngisut dokumen, booking airline gitu. Percobaan 6 bulan, 3 bulan gejala tipes. Gitu. Jadi stres gitu. Terus beberapa kali masuk lagi istirahat, terus dokternya bilang ini anak ibu stres ini gitu. Gitu ya. Emang karena gue nggak bisa gue kerja di belakang meja gitu. Itu membuat gue daya hidupnya meredup. Tapi pada akhirnya kan kesini-sini akhirnya jadi aktor. Jadi aktor nggak stres dong? Nah itu ada ceritanya juga gitu. Gimana tuh? Jadi pertama kali itu justru malah waktu itu pernah main Virgin the Series. Itu karena nyokap punya temen. Itu dia kayak talent scout gitu, dia suka nyari. Yang di Antv ya dulu ya? Masih yang di TV kan, bukan yang series on ini kan? Nggak tahu ya dulu di mana ya tayang SCTV atau Antv ya? Virgin the Series itu. Tahu lagi gue terus. Lu kelahiran tahun berapa sih? 2001. Aduh, nggak bohong loh. Ya udahlah ya. Terus habis itu
Udah, dia nanya, "Wi, lu masih suka surfing gitu?" "Masih," gitu. "Ini ada satu peran nih, nyari nih buat FTV gitu. Tapi cowoknya yang bisa surfing gitu." "Oh ya?" Wah, di situ aku tertarik gitu. Terus dia minta fotonya, aku kasih. Udah, aku main di situ. Aku lihat dikasih skrip. Wah, ada dialognya banyak juga gitu. Kan dia kan satu cerita putus, Yes, cerita putus ada gitu. itu ya, benar. Jadi aku tentang waktu itu memang kita ada anak-anak yang dari kota ke daerah pinggiran pantai, terus bikin party dan terkait sebuah masalah lah di situ. Gitu. Pergaulan bebas lah. Iya, yang harus terkait dengan masalah hukum, tapi juga waktu dulu si Angie pemerannya ketemu sama Angie, ribut kita dilabrak lah apa gitu. Tapi disitulah gue mulai, kok gue suka ya gitu dengan dunia ini, dengan dunia aktor gitu, seni peran gitu. Aku mulai jatuh cinta di situ. Udah akhirnya ikut casting, diajakin ayo mau casting waktu itu buat ada iklan rokok waktu itu. Iya, wah langsung seneng banget kan gitu, dapat untuk di billboard, untuk all media gitu kan. Lagi karena waktu itu kan juga tentang basket gitu. Kayaknya mulai dari, ya gue juga suka basket gitu kan, kayaknya dari surfing basket gitu. Kayaknya hobi gue membawa jalannya sendiri gitu menuju ke situ gitu. Udah, terus habis itu ada lagi casting lagi, ketemu temen gitu kan, dia ngajakin, "Wi, ini Rudi Sudjarwo, dia bikin casting buat 9 Naga Kedua gitu." Wah, gue nonton filmnya Rudi kan, dari Mengejar Matahari gitu. Terus 9 Naga yang mau keluar gue lagi tunggu-tunggu gitu. Jadi dia bikin casting untuk 9 Naga Kedua sambil sekaligus promosi untuk 9 Naga yang pertama. Gitu. Jadi dia pakai bis ke beberapa kota, ke beberapa kampus, SMA gitu. Buka casting. Nah, aku ikut datang. Justru temanku yang ngajakin malah dia nggak datang. Dan katanya terpilih, coba pada akhirnya bukan buat di 9 Naga 2. Bukan. Jadi Rizal Mendadak Dangdut. Iya, akhirnya jadi di Mendadak Dangdut di situlah. Main organ tunggal malah ya, harusnya berantem ya. Udah kan lewatin proses, wah ini semangat banget nih gitu. Terus akhirnya riset ya kan, pemain organ tunggal dangdut itu gimana. Akhirnya gue masuk ke tempat-tempat dangdut yang di daerah pinggiran gitu. Ya sempat masuk ke dalam gitu. Yang sampai akhirnya ternyata di dalam duit gue kurang, nggak bisa bayar, kita ninggalin KTP. Itu belum zaman pinjol ya, jadi belum dipakai buat pinjol waktu itu. Belum, sama naruh cincin waktu itu, naruh cincin sama KTP. Iya. Tapi yang juga membuat Mas Dwi sadar terhadap kemampuan bakat aktingnya itu bukan ini juga ya? Waktu muda katanya suka bohong pura-pura sakit. Iya, itu setelah udah mulai beberapa film gitu, terus mulai mikir gitu ya, dari mana ya gue punya bakat ini ya gitu kan. Terus ingat, oh iya ya, gue kan dulu kan mulai SMP itu udah suka pura-pura sakit, pura-pura pingsan, biar masuk UKS, biar dipulangin gitu. Ya itulah. Pada percaya tuh waktu itu ya, guru-guru. Oh iya ya, berarti gue ingat kalau gue misalnya ketemu ada orang teman atau siapa yang suka nipu, gue langsung bilang, "Lu mendingan jadi aktor deh," gitu kan. Yang aktor kan ya nipu ya gitu. Biar tersalurkan dengan baik ya kan, Mas ya, daripada untung kan saya jadi aktor gitu kan, gitu ketemu jalannya. Kalau enggak mungkin saya banyak nipu-nipu di jalan kali gitu kan. Masa nipu. Terus juga yang menarik nih yang pengen gue tahu, tadi juga udah nyebut Mas Rudi Sudjarwo, itu kan Mas Rudi juga katanya tadinya mau ada tayang muncul di dalam film Pocong, tapi nggak jadi tayang karena nggak lolos sensor waktu itu ya. Itu terlalu sadis. Oh gitu, itu kenapa sih kok bisa nggak jadi karena tayang? Latar belakangnya tentang kerusuhan Mei 98, jadi takut membuka luka lama lagi gitu. Oh itu alasannya. Makanya sampai sekarang kita nggak pernah tahu tuh cerita Pocong yang pertama ini tuh seperti apa, tiba-tiba langsung Pocong 2 kan. Untungnya masih Mas Dwi lagi. Iya, sebetulnya memang latar belakangnya aja, tapi kan di situ kan menunjukkan kalau memang pesannya adalah ya manusia itu kalau dalam dia memiliki dendam. Gitu kan. Ya dia bisa lebih setan daripada iblis gitu loh. Gitu. Message-nya padahal itu tuh waktu itu filmnya. Soal masalah dendam. Tapi sempat sedih gak sih ketika filmnya gak jadi tayang yang pertamanya? Waktu itu sedih. Gue nangis. Sempat sedih, cuma pada akhirnya kan tetap dibuat yang keduanya dan untungnya masih Mas Dwi lagi ya waktu itu ya? Iya, karena masih ada benang merahnya dari yang pertama.
gitu. Jadi ada beberapa footage diambil dari yang kedua, diambil dari yang satu untuk yang kedua. But really itu bener-bener loh serem banget pas gue nonton keduanya aja tuh udah kayak yang meluk guling pocong taunya. Iya. Ya emang itu sih. Itu anjir banget. Itu ya. emang menyeramkan sih. Itu gue lo tau gak sih adegan si Risty Tagor yang dia pulang malam abis clubbing terus dia naik tangga itu kan, terus ada yang ngikutin, tiba-tiba dia ngeliat di depan ada pocong yang nah, itu gue. Maksud gue itu relate banget buat orang-orang yang tinggal di gang gitu, yang karena gue tinggal di gang waktu kecil kan. Oh relate banget nih, terus tidur gue pakai guling, jadi kebayang takutnya pocong kan. Karena memang pocong yang paling mengerikan. Iya kan. Karena kan terus terang, gue selama hidup gue gak pernah melihat, amit-amit jangan sampai ya, tapi gue gak pernah, bukan tipe orang yang bisa melihat. Gue gak pernah melihat gitu. Tapi kalau pocong semua orang melihat, karena kan kalau di Islam kan yang meninggal dipocongin. Betul. Gitu kan. Jadi ya kan, orang sosoknya itu udah tahu, bisa melihat gitu loh. Orang meninggal pasti dipocong. Walaupun gak tahu jadi hantu apa enggak, amit-amit. Kayu, iya benar. Kok lu kesini? Lu Pinocchio lagi. Tapi buat Mas Dwi, makna film tuh apa sih? Makna film itu apa ya? Makna film itu ya seperti karya seni lain ya. Ada sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Dan apa yang bisa diterima juga dengan orang. Karena ini kan sebuah karya yang selain daripada visual, audio, kaitannya dengan emosi gitu kan. Jadi menurutku itu film itu ya sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti reflektif, kita bercermin gitu kan gitu. Ya kita manusia itu kan cuman dua ya, dari apa yang kita pernah merasakan pada diri kita sama apa yang kita lihat gitu. Jadi ya kita bisa tahu seperti apa melalui film atau apa, justru malah itu kita bisa melihat dunia, jendela dimanapun itu melalui film gitu. Tapi menurut lo yang sampai sekarang ini film yang paling berkesan tuh film apa sih Mas? Cinema Paradiso. Wah, kenapa? Nggak tahu deh, itu nonton film itu dari visual, dari cerita, itu keren banget sih. Oke. Gitu. Belum ada yang menandingi itu menurut Mas Dwi? Paling berkesan dan paling bagus gitu. Saur Sepuh. Apa ya? Itu keren banget zaman eranya dulu. Bener itu. Sih, silat ya kan. Itu burung terbang gede banget. Gitu. Belum ada burung apa naga-naga yang di stasiun TV ya. Siar. Tapi keren banget untuk era itu ya waktu itu ya Mas ya. Bener. Tapi kalau sineas Indonesia, ada nggak sosok sineas yang jadi idola lo? Mas Rudi? Sineas, iya, Rudi Sudjarwo sih. Dia yang sangat berjasa sih buat gue. Rudi dan Monty Tiwa. Mereka membukakan. Tanpa mereka ya gue nggak akan mungkin bisa sampai di sini. Gitu. Rudi itu banyak, enggak. Rudi ya banyak ngajarin gue gitu, dari nol gitu. Memang terkenal dia tuh kan sangat keras ya, sutradara yang keras gitu. Kurang lebih kalau nonton film Whiplash ya itu kayak gue dididik Rudi itu kayak di film Whiplash itu. Gitu. Tapi ya kaitannya kan ke diri sendiri kan. Kalau umpamanya hanya sampai di situ aja ya berarti ya udah mental lo cuma di situ gitu. Oke. Gitu. Berarti sebegitu ininya ya sosok Mas Rudi Sudjarwo tuh dan Mas Monty Tiwa untuk karir lo yang sampai titik sebegitu pentingnya. Iya. Itu ditempa gue di awal-awal karir gue di film dulu sama Rudi itu bener-bener gue ditempa. Nah itu yang membuat gue akhirnya ya tahan banting kan, jadi tangguh gitu. Ya karena setiap produksi kan beda-beda gitu kan. Ya kita bisa lihat ya sutradara yang ini seperti ini, yang ini seperti ini gitu, nggak selalu sama gitu. Dan selalu ketemu tim yang baru gitu kan. Ya nggak jauh lah kalau kamu masuk ke lingkungan baru juga pasti kan akan ada penyesuaian, adaptasi, ada tingkat stresnya gitu kan. Kayak gitu. Oke. Nah, Mas Dudi juga sudah memerankan banyak tokoh-tokoh yang
kayaknya udah bisa dibilang saingannya Reza Rahadian belum sih di Sasono? Aduh, nggak ada persaingan di sini, bukan sebuah persaingan. Nggak ada ya, nggak ada saing-saingan. Bener-bener. Tapi dari semua tokoh-tokoh yang pernah diperanin gitu, Ali Oncom ya kan, jadi yang terbaru jadi polisi di Lesman Melati, itu relate banget ya sama Mas Dwi ya jadi polisi ya. Yang mana nih? Enggak, cuman bukan itu pertanyaannya kok. Tokoh mana yang paling sulit yang pernah diperanin sama Mas Dwi menurut Mas Dwi? Nggak tahu, kalau aku pribadi sih yang paling membuat aku jatuh cinta dengan karakternya tuh waktu aku jadi Daud di Sampai Ujung Dunia. Oh, kenapa? Karena aku mau main di situ 3 fase. SMA, lulus SMA, sampai aku lulus sekolah pelaut, sampai aku jadi mualim 1 di bawahnya Nakoda gitu. Jadi fase itu kan secara transformasi daripada fisiknya juga ngaruh gitu. Betul, dan tokoh itu yang peranin lu dan lu kan Mas? Iya, aku. Betul. Ke SMA aku harus ngurusin berat badan gitu kan. Jadi anak SMA ya bener aku SMA dulu ya cungkring kurus ya kayak gitu. Terus pas lulus SMA masuk ke sekolah, mulai masukin didikan di STIP waktu itu gitu sampai di present day-nya saat waktu itu di Belanda juga syutingnya gitu. Jadi seneng aja gitu. Iya sih, susah ya, challenging banget ya ketika lo harus memerankan tokoh. Karena puzzle-nya semakin banyak kan gitu. Betul. Rumit. Kesini. Ceritanya juga maju mundur. Iya. Gitu. Alurnya. Iya. Gitu. Itu tahun berapa ya itu? Tapi untuk cerita yang seperti itu aku pertama kalinya gitu. Cerita model skrip yang flash forward maju mundur gitu. Oke. Nah, di kemarin juga kan baru aja rilis film lu tuh, Mas, Lesman Melati ya kan? Oh iya. Nah, di situ lo berperan sebagai seorang polisi, detektif yang menyelidiki kasus misterinya Lesman Melati itu. Nah, ketika lo memerankan tokoh polisi itu relate dikaitkan dengan waktu pengalaman lo di penjara.